Halo, assalamualaikum, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya di pagi yang bahagia ini, saudaraku, angkat pujian, baca firman dan berdoa Bapa kami. Sebelumnya, saudaraku, mari kita sapa ketiga pribadi surgawi yang sudah ada bersama-sama dengan kita di muka bumi ini untuk menggenapi semua firman yang tertulis di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, karena semuanya itu adalah nubuatan saudara-saudaraku. Hanya ketiga pribadi surgawi ini yang mampu menggenapi kitab Intermatra yang selama ini menjadi misteri bagi kita umat manusia. Dan sekarang berbagilah kita yang diberkati, yang masih diberi kesempatan untuk mendengar berita kebenaran ini, sehingga kita jika merendahkan diri mau digembalakan, kita akan diselamatkan dunia dan akhirat. Rendahkanlah hati saudaraku, mari kita sapa ketiga pribadi surgawi yang sudah ada bersama-sama dengan kita, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam hormat sembah sujud hamba kepada ketiga pribadi, kepada Bapak Yahweh, Bapak Yesus Masya yang bertahta di tempat yang maha tinggi, yang makan dalam wadah tubuh Bapak yang maha. Salam kepada Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di wadah tubuh Bagan Aditya Nugranto. Salam kepada Roh Kudus yang berdiam di wadah tubuh Bacan Hamdani yang imannya tercantik, terelok, tereksilan di hadapan Bapak Yahweh dan Roh Tuhan Yesus Kristus. Salam kepada 24 tua surgawi, kepada 7 guru, para nabi, para rasul, para anak-anak Tuhan, para anak asal, para malaikat Tuhan, saksi-saksi surgawi, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, bintang-bintang Tuhan yang sekarang sedang bersaksi, bekerja keras untuk menyampaikan berita kebenaran ini kepada anak-anak Tuhan yang mau merendahkan diri, mau membuka hati, dan mau dirinya digembalakan sehingga menerima keselamatan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, Tercipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Praise Lord, haleluya, haleluya, haleluya. Berkatalah Engkau di tempat yang maha tinggi, biarlah Engkau selalu tinggi-tinggikan, dan namamu selalu direndahkan. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita baca, kita ambil ayatnya yang terambil dari saudaraku. Saya ambil dari Yosua. Saya ambil dari Yosua 6, saudaraku. Yosua 6 ayat yang ke-36. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini.
dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Ayat ke-27, dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Dan saudara-saudaraku, kita baca, saudaraku, kita cari di 1 Raja-Raja ayat yang ke-16, saudaraku. 1 Raja-Raja ayat yang ke-16, ayat yang ke-16 pasal yang ke-34, saudaraku. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal, itu di kuil Baal. Jadi judulnya Ahab menyembah Baal, saudaraku. Ahab orang anak Amri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ayat 30, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Ayat yang ke-31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ayat ke-32, kemudian ia membuat mezbah untuk Baal, itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Ayat 33, sesudah itu Ahab membuat patung Asyerah, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja Israel yang mendahulunya. Ayat yang ke-34, pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah kita, saudaraku, yang sudah mendengar berita pembacaan firman ini, karena berita kebenaran firman ini adalah kebenaran, dan kuasa Roh Kudus, terimalah kuasa Roh Kudus menerpa roh, jiwa, dan raga Anda, sehingga roh Anda dikuatkan, jiwa Anda disegarkan, tubuh Anda disehatkan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Saudaraku, nah saudaraku, tadi kita baca, saudaraku, nubuatan yang dikatakan oleh Yosua bin Nun, terkutuklah pada waktu itu. Bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Di Yosua ayat yang Yosua 6 ayat yang ke-36, saudaraku. 26. Ya, 26, saudaraku. Nah, di sini, saudaraku, Yosua sudah bernubuat dan digenapi di ayat yang 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Saudaraku, di sini kita diizinkan, saudaraku, mengetahui bahwasanya nubuatan seperti yang tertulis di Alkitab ini, saudaraku, yang dari Kejadian sampai Wahyu, kita tahu, saudaraku, ini semua adalah nubuatan yang dimana dari penciptaan bumi, dari sampai kita mengenal ketiga pribadi surgawi yang ada di Datu Bapak Iman Lahagu, bahkan Aditya Nugroho dan Pujan Hamdani, ketiga pribadi surgawi sudah berada di dalam tubuh masing-masing, sudah menyampaikan nubuatan itu sama seperti zaman sekarang, saudaraku. Maka kita harus percayai nubuatan-nubuatan itu seperti yang sudah tertulis di ayat Alkitab ini, saudaraku, karena yang tertulis dalam Alkitab ini semuanya adalah panggilan, saudaraku, bagi mereka yang mau merendahkan diri, mau bertobat, untuk berbalik dengan cara hidup yang lama yang tidak baik menjadi masuk ke jalur pertobatan. Dan sama nubuatan itu juga terjadi, disampaikan kepada Tuhan bahwasanya ketiga pribadi surgawi ini menyampaikan cara hidup yang baik, bagaimana kita untuk dapat mengalahkan keinginan daging,
berpuasa, angkat pujian, baca firman, dan berdoa, tutup dengan doa Bapa kami setiap hari, maka kita akan menerima keselamatan dunia dan akhirat, saudaraku. Mari saudaraku, kita hidupin firman yang disampaikan oleh ketiga pribadi surgawi ini, sehingga kita diselamatkan, saudaraku, sama seperti nubuatan yang disampaikan Yosua dan terjadi di 1 Raja-Raja ayat ke 26 tadi, saudaraku. Izinkan ke 34. Ya, itu jangan ditiru, saudaraku. Apa yang dilakukan Raja Ahab jangan ditiru, itu sangat sesat, saudaraku, sangat mendukakan hati Tuhan. Namun kita, panggilan yang terpanggil di Alkitab ini sama seperti kita mendengar panggilan yang disampaikan oleh ketiga pribadi surgawi. Berbahagia kita yang mau menuruti, mendengarkan berita kebenaran ini, sehingga kita akan diselamatkannya, saudaraku. Haleluya, 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 amin. Saya akan tutup dengan doa Bapa kami, saudaraku. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, menjadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati, saudaraku. Haleluya, haleluya, amin.